Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Artanis Tuanjaya. Di sini saya akan mempresentasikan modul 5 ya, yaitu number system. Oke, kita mulai saja langsung ke 5.1 di sini, yaitu binary dan IP versi 4. Oke, eh, jadi kita pasti sering lihat gitu kan IP address kayak 192 gitu, 192.168.1.10 atau dan sebagainya gitu kan. Nah, jadi komputer atau router itu sebenarnya nggak ngerti gitu kan angka desimal kayak gitu. Jadi mereka cuma pahamnya itu bahasa biner gitu kan, yaitu angka satu dan angka 0 gitu kan. Jadi di modul pertama ini kita diajak sadar gitu kan kalau alamat IP versi 4 itu aslinya adalah 32 bit gitu ya. Angka biner yang dipotong menjadi 4 bagian gitu. Lalu eh, oke, di sini ada binary option notation. Nah, konsep inti dari konversi itu ada di sini gitu kan. Nah, biar gampang kita bayangin aja, kita punya 8 saklar gitu kan. Itu dari kiri ke kanan gitu kan. Saklar paling kiri itu nilainya gede banget gitu, yaitu 128 gitu misal. Terus yang kanan, ke kanannya lagi itu dibagi dua, yaitu 64. Jadinya 32, 16, 8, 42. Dan paling kanan itu satu. Urutan angka ini itu wajib banget gitu kan nempel di kepala kita gitu. Lalu nih angka. Oke, 105. Nah, sekarang kita masuk ke cara ngubah biner ke desimal ya. Jadi teorinya tuh gini gitu kan. Jadi kita itu tinggal dijumlahin saklar yang nyala gitu. Misal ada angka biner uh, 11 11 juta plus 11 ribu. Nah, itu kita lihat urutannya itu dari kiri gitu kan. Jadi saklar pertama itu 128 gitu kan. Nah, saklar kedua 64 nah gitu. Dan sisanya mati gitu. Berarti 128 plus 64 itu jadi 192 gitu. Jadi beres. Lalu selanjutnya, oke. Nah, gimana kalau kebalikannya gitu kan? Kita itu punya angka desimal dan mau diubah ke biner gitu kan. Teorinya kita pakai sistem belanja gitu kan. Pakai budget gitu. Kita cek dari nilai yang paling gede gitu. Yang paling gede ya itu 128 gitu kan. Ke yang paling kecil satu. Jadi kalau budget angka kita cukup, jadi saklarnya kita kasih angka satu gitu kan nyala. Terus budgetnya dikurangi nilai saklar itu gitu. Lalu oh ini nih. Oke, decimal to binary conversion. Jadi contohnya itu ada di halaman ini gitu kan. Misal kita punya angka eh, 168 gitu ya. Eh, kita cek saklar 128, oh ternyata cukup gitu kan. Sisanya 40 gitu. Jadi saklar 128 ini kita kasih satu gitu. Lanjut ke saklar 4 gitu kan. Wah, budget kita cuma 40 gitu misal. Nggak cukup, kita kasih 0 gitu. Lanjut ke saklar 32, cukup gitu kan. Sisa budgetnya 8. Saklar 32 kita kasih satu, lanjut terus sampai budget kita habis. Nah, jadi hasilnya ya kayak 1010100 gitu. Lalu nah, nah, sama kayak tadi di modul ini Netachat itu ngasih activity ya. Itu buat ngetes kecepatan kita ngubah desimal ke binary gitu. Lalu 11. Oke. Nah, sebagai penutup materi tadi, nah kita kembali ke wujud ASI IP versi 4 ya. Nah, sembari konversi saklar 128 sampai satu dan kayak tadi ujung-ujungnya dipakai untuk satu hal gitu kan. Biar kita bisa paham secara deep gitu kan. Bagaimana kita melihat bagaimana router melihat IP address gitu kan. Dengan paham wujud biner ini, besok kita lebih
dijamin nggak pusing gitu. Oke, selanjutnya ke hexadecimal number system. Oke, jadi kita move dulu ya ke materi 52.1. Nah, kalau tadi misal IP versi 4 kita pusing-pusing sama biner, sekarang kita kenalan sama IP versi 6 gitu kan. Kita coba dulu lihat. Yang pakai ini kan IP versi 6 itu pakai sistem hexadecimal ya. Pertanyaannya, kenapa sih harus ganti sistem gitu kan? Jadi alasannya simpel gitu. Jadi IV versi 6 ini ukurannya super jumbo, yaitu 128 bit. Nah, jadi nggak kebayang kalau misal kita nulis IP pakai 128 jajaran angka 1 dan 0 gitu kan. Bisa capek jari gitu kan. Jadi sistem hexadecimal ini jadi pahlawan gitu kan. Ketika satu digit hexa itu bisa merangkum 4 digit angka biner sekaligus gitu. Jadi alamat IP itu alamat IP yang panjang gitu kan, bisa kita kompres gitu jadi jauh lebih pendek gitu. Lalu ada uh, hexadecimal conversion. Nah, sekarang mari kita coba lihat deh. Misal kita punya angka 168 gitu ya, kita bagi 16, hasilnya adalah 10 gitu kan. Nah, angka 10 hexa tadi huruf apa gitu kan, ya huruf A gitu kan. Terus sisanya kita tulis angka 8 gitu. Berarti angka 168 kalau ditulis pakai gaya hexa jadinya A8 gitu. Seperti itulah kira-kira. Lalu, nah, terus gimana kalau arahnya dibalik gitu kan? Dari hexa ke desimal gitu, gimana gitu kan? Ya, jadi kita pakai sistem perkalian gitu kan. Perkalian berdasarkan posisinya gitu. Jadi digit paling kanan eh, dikali 1, digit sebelah kirinya dikali 16. Jadi, nah, semisal kita punya angka hexa D2, kita pisah dulu D-nya dan 2 gitu kan. Angka paling kanan itu 2 kita kali 1 hasilnya 2. Angka sebelah kirinya D alias 13 gitu kan. Kita kali 16 hasilnya 208 gitu. Terus tinggal tambahin deh 208 tambah 2 gitu. Jadinya 210. Berarti hexa D2 itu sama dengan eh, angka desimal 210 gitu kan. Oke. Mungkin cukup sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.